Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Otas Agustina. Saya Unik Anak Ridoa Sahwati Rahmah Nur Latifah Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sukabumi. baik Bapak dan Ibu guru hebat. Hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Mari kita saksikan bersama. Cekidot. Assalamualaikum Bu Yaman. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah sehat. Nanti Ibu akan melakukan proses coaching hari ini ya Bu ya. Iya, betul sekali. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu ya Bu. Iya, siap. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, yang harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan kompetensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Iya, silakan. Mungkin pertanyaan pertama adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Di antaranya Bu yang ingin saya kembangkan yaitu menghadirkan kesadaran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Iya, berarti. Baik ya Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu ya. Iya. Terdiri dari kehadiran penuh atau passion, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu ya. Iya, Di betul. antara ketiga kira-kiranya mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan di antara ketiga-tiganya itu? Sepertinya di bagian yang spesifiknya itu hanya 2 Bu ya, yaitu mengajukan pertanyaan bobot dan mendengarkan aktif Bu. Mendengarkan aktif. Iya. Ya, baik. Capaian yang ingin disampaikan mungkin dari coaching itu adalah tadi apa? Yaitu dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dan dapat mendengarkan dengan aktif. Ya, kata capaian itu Ibu yang akan dilakukan dari pemasarannya. Baik Bu, apa yang Ibu kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator pencapaian itu apa? Pada indikator ini saya diharapkan nantinya ya ketika mendengar itu jadi saya yang lebih banyak mendengarkan gitu, lebih banyak Karena coaching mendengarkan, ya, coaching. ya. Kemudian saya pun mampu mengajukan pertanyaan yang terbuka kepada coaching. Kemudian juga saya dapat memberikan pertanyaan dari apa yang telah saya dengar dari coaching. Siap, baik. Jadi Ibu indikator capaiannya pada saat coaching sudah menemukan solusi ya atas permasalahannya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan kembali ya Bu ya. Iya, baik. Semoga sukses Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang. Siang Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Guru yang lain? Alhamdulillah. Tadi saya lihat guru-guru yang lain juga sehat, semua masuk. Keluarga alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Berarti dalam keadaan fit berarti ya kualitas Fit. sekarang. Oke, Salam. siap. Ya, insyaallah. Baik. Kualitas di siang ini apa nih yang mau diobrolkan dengan Ibu? Baik Bu, di kesempatan coaching ini saya ingin menyampaikan bahwa hasil saya mengajar, refleksi saya mengajar ketika di minggu kemarin Bu, di pertemuan kemarin saya melihat ada beberapa peserta didik
yang sepertinya kurang antusias seperti itu Bu, mengikuti pembelajaran bersama saya itu hanya, kemudian juga banyak peserta didik, ada beberapa peserta didik juga yang memang seolah-olah acuh tak acuh ketika mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas gitu. Baik, jadi pada siang hari ini yang akan Fakultas Organisasi itu refleksi mengajar ya, ketika Fakultas di kelas menemukan ada mungkin beberapa peserta di Fakultas yang kurang antusias ataupun kelihatan acuh tak acuh gitu. Betul. Ketika pembelajaran berlangsung. Betul. Baik, nah saat ini kita hanya punya waktu sedikit ya Fakultasnya, sekitar 15 sampai 20 menit. Gitu. Nah, dari nanti hasil obrolan kita ini di akhir ya, apa sih yang tujuannya ingin Fakultas capai? Tujuan yang ingin saya capai ya, setelah obrolan ini tentunya saya bisa mendapatkan solusi juga terkait dengan permasalahan yang saya temukan di kelas, bagaimana saya bisa meningkatkan kompetensi saya dan ketika mengajar di kelas juga hasilnya itu nanti ketika saya melakukan penilaian ataupun observasi kelas, saya melakukan observasi mengajar, itu ketika refleksi saya melihat banyak peserta didik yang meningkat antusiasnya, keaktifannya di kelas seperti itu. Baik, jadi Fakultas itu berharap solusi terhadap permasalahan yang Fakultas hadapi di kelas dengan meningkatkan kompetensi Fakultas sendiri, gitu ya, sehingga nanti Fakultas dapat melakukan observasi dengan baik di kelas. Nah, tadi kata Fakultas ada meningkatkan keaktifan dari peserta didik. Nah, yang aktif itu seperti apa? Saya keinginannya itu ketika mengajar yang peserta didik minimal ketika ada pertanyaan pemantik mereka ada berusaha untuk menjawab, kemudian juga ketika kita jadikan beberapa kelompok peserta didik itu aktif juga untuk berdiskusi ya Bu. Tapi yang sekarang itu malah sebaliknya, ketika saya menyampaikan informasi kepada peserta didik seolah-olah tidak mendengarkan, belajar juga ada peserta didik yang duduknya itu hanya seperti yang lemas gitu Bu, tidak antusias yang tadi itu. Iya, dengan seperti penilaian Fakultas yang diberikan urusannya kan idealnya nih ya, idealnya itu keaktifan anak itu pasti kita menginginkan ada di level 10 begitu ya. Nah sekarang yang Fakultas lihat pada peserta di Fakultas ini ada di level berapa dari 1 sampai 10 ya? Baik Bu, setelah hasil refleksi kemarin ya Bu, kalau melihat persentase keseluruhan dari jumlah siswa yang aktif dan memang kemudian siswa yang seolah-olah tidak antusias mengikuti pembelajaran bersama saya itu masih banyak ya. Jadi kurang lebih sekarang itu nilainya masih di angka 4 gitu. Angka 4 betul. Itu kan ya cukup rendah karena yang aktif itu masih belum mencapai 50% ya. Oh baik. Nah kira-kira dari obrolan kita ini yang diharapkan Fakultas perkembangannya berapa nih levelnya naiknya? Untuk perkembangan secara bertahap barangkali untuk tahap sekarang itu saya lebih target bisa mencapai titik di 7, angka 7 saja dulu ya, angka 7 jadi naik 3 tingkat agar saya juga bisa melihatnya lebih realistis. Baik, iya bagus ya, dari 4 ke 7 itu lumayan cukup bagus ya Fakultas ya, tercapai begitu. Nah untuk terrealisasinya angka 7 tersebut, apakah Fakultas sudah mempunyai rencana gitu? Terkait rencana yang akan dilakukan sehingga dari 4 ke 7 itu tercapai. Saya punya ada beberapa rencana gitu ya. Saya juga mencari informasi kenapa di kelas seperti itu, kemudian bagaimana, banyak juga referensi. Yang pertama itu saya melihat apakah karena manajemen kelasnya saya yang mungkin belum dikuasai, ataupun ketika saya mengajar kemarin karena memang saya belum menggunakan model pembelajaran yang dengan metode yang bervariatif gitu Bu. Kemudian
kemarin juga saya belum menggunakan media pembelajaran. Rencana barangkali saya lebih kalau yang lebih mudah barangkali saya bisa terlebih dahulu untuk mencari inspirasi bagaimana pemanfaatan media pembelajaran yang atraktif di kelas seperti itu. Nah, ini bagus sekali Pak Otas, ternyata cukup banyak sekali ya kalau rencananya ya yang sudah tergambar gitu ya. Ada yang media pembelajaran, mencari inspirasi pembelajaran yang interaktif begitu ya. Nah, kira-kira dari rencana Pak Otas itu siapa sih yang dapat bisa membantu Pak Otas yang terlaksananya rencana tersebut? Saya rasa yang pertama itu saya bisa berkolaborasi dengan sesama rekan sejawat juga. Kebetulan kan di sekolah kita juga ada seorang guru yang lebih senior, barangkali saya bisa lebih banyak bertanya bagaimana untuk pemanfaatan media pembelajaran. Juga saya akan mencari juga rekan di KKG seperti itu Bu, yang saya rasa bisa membantu saya. Alhamdulillah ya, cukup banyak ya yang akan berkolaborasi dengan Pak Otas ya, selain rekan sejawat juga nanti di rekan KKG ya Pak Otas ya. Baik, nah kemudian rencananya kapan Pak Otas akan melakukan perubahan-perubahan yang telah Pak Otas rencanakan tersebut? Saya perhitungkan untuk melakukan rencana tersebut kemungkinan di pekan depan dulu saya mulai. Untuk beberapa hari ini barangkali saya akan lebih melengkapi perencanaan terlebih dahulu, kemudian setelah perencanaannya lengkap bagus dan saya mulai eksekusi ke bagaimana mencari penerapan media pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Otas berjalan dengan lancar ya, sehingga Pak Otas dapat melakukan pembelajaran yang interaktif dan muridnya pun sesuai dengan harapan Pak Otas begitu. Nah, tak terasa waktunya juga sudah cukup ini ya Pak Otas ya. Nah, di akhir obrolan kita apa nih yang Pak Otas dapatkan? Setelah beberapa alur bincang-bincang tadi, saya mendapatkan yang pertama saya lebih memiliki penguatan untuk mengambil keputusan bahwa tadinya saya ragu di antara beberapa rencana yang harus saya pilih di antara tadi 3 kan, bagaimana saya memperdalami apakah saya harus lebih dahulu bagaimana manajemen kelas atau saya mencari model pembelajaran ataupun barangkali saya terlebih dahulu di pemanfaatan media pembelajaran. Dan saya alhamdulillah setelah melewati berbincang dengan Ibu, saya bisa memantapkan untuk memilih terlebih dahulu di media pembelajaran seperti itu. Wah, sepertinya seru sekali ya nanti ya. Jadi mudah-mudahan nanti di pertemuan kita yang berikutnya saya dapat Pak Otas dapat berbagi lagi ya hasil dari pembelajaran itu. Baik Pak Otas, terima kasih atas sharingnya pada siang hari ini. Salam buat keluarga dan guru di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bu, bagaimana tadi hasil dari proses coaching? Apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah, saya rasa saya sudah melakukannya dengan baik sesuai dengan alur kita Ibu ya, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian? Jadi pada indikator yang pencapaian itu menunjukkan pertanyaan yang berikutnya Bu, saya sudah berusaha memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dengan cara mendengarkan ataupun mendengarkan apa yang disampaikan dari coaching begitu. Kemudian juga saya kan mencoba untuk mendengarkan aktif coach yang sedang berbicara sehingga saya dapat menangkap permasalahan yang coach hadapi. Baik Bu, jadi sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alat
alutsista. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan untuk Ibu. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alutsista, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Ibu sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Ibu, dan sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana yang akan Ibu lakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan antara Ibu dengan coaching ya. Ibu sudah fokus terhadap coaching, arahnya di situ Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu ya kepada coaching sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa. Apa yang Ibu sudah pastikan itu proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu kedepannya dan diberi kemudahan lagi Amin. dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Bu ya, boleh saya bertanya? Untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik, tentunya yang kompetensi sebelumnya juga saya merasa masih belum cukup ya, sehingga saya harus masih terus meningkatkan, menyampaikan pertanyaan berbobot juga meningkatkan, dan mungkin akan dikembangkan satu lagi yaitu kesadaran penuh, memiliki kesadaran penuh. Sebelum telah coaching ya. Iya. Baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya auditannya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik, terima kasih Bu sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan audita. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama, atas Ibu. waktunya, atas Iya. kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.